Sehingga sekembalinya kami dari sekolah, saya dan teman-teman itu waktu itu membuat satu usulan transaksi pertama bahkan Pak di Indonesia. Jadi tahun 2009 kami bekerja sama dengan PT SMF namanya, Sarana Multigria Finansial, melahirkan transaksi sekuritisasi KPR yang pertama. Dan itu senang banget Pak ya rasanya meng-create sesuatu yang sebelumnya nggak ada gitu. Dan sampai sekarang transaksinya masih dipakai skimnya, tentunya terus dikembangkan Pak ya dengan struktur transaksi yang lebih baik, size yang lebih besar, kemudian investor juga mulai familiar dengan instrumen investasinya, dan kebanggaan tersendiri Pak bisa mengkontribusi sesuatu yang terus digunakan hingga saat ini. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara dalam rangka ikut memaknai 72 tahun Universitas Gadjah Mada. Saya sekarang sudah bertemu dengan salah seorang alumnus Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, yaitu Bapak Eko Waluyo. Beliau sekarang adalah Direktur Kepatuhan dan Hukum Bank BTN. Apa kabar Pak Eko? Selamat pagi Pak Bambang Sadono. Alhamdulillah Pak, kabar baik. Semoga Bapak juga demikian ya Pak. Sehat. Pak Eko ini lahir di Temanggung tahun 1971, kemudian alumni S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, dan kemudian dilanjutkan juga di S2. Selain itu juga mendapat gelar manajemen, Magister Manajemen dari University of Kentucky. Pak Eko mungkin bisa cerita kenangan atau pengalaman ketika kuliah di UGM, baik di S1 maupun S2, kemudian berkarir di BTN, kalau tidak salah sejak awal di BTN sampai sekarang, ya, mungkin setelah itu sekolah. Nah, saat ini menjadi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum. Silahkan Pak Eko. Baik, terima kasih Pak Bambang atas kesempatannya. Senang sekali rasanya bisa bertatap tatap muka atau tatap maya gitu Pak ya, dengan Pak Bambang Sadono, dan tentunya senang sekali karena bicara mengenai kampus biru tercinta kita Pak ya, UGM gitu. Nah saya kalau tentang memori saya nih Pak di UGM, memang ini merupakan satu dambaan ya, saya rasa kalau kita semua mahasiswa pengennya bisa masuk ke UGM, dan saya diterima di Fakultas Ekonomi tahun 90 Pak waktu itu, dan menyelesaikan studi tepat 5 tahun Pak, kurang-kurang dikit lah gitu. Tahun 95 selesai, dan senangnya lagi
Kalau di UGM pada saat itu kebanggaannya kan, kalau kami kan jurusannya akuntansi Pak ya, langsung dapat gelar register akuntan gitu Pak. Jadi sementara universitas lain masih harus melalui ujian profesi atau sertifikasi, UGM adalah salah satu kampus yang sudah langsung bisa menyandang gelar akuntan. Ini satu kebanggaan tersendiri. Nah, yang membanggakan juga atau nggak pernah terlupakan tentunya sekolah di UGM atau kuliah di UGM ini adalah satu, selain nama besar, kita juga punya memang pendidikan dan program yang berkualitas Pak ya. Jadi kita bisa lihat di Fakultas Ekonomi itu sejak dari dulu memang dosen-dosennya juga merupakan selain akademisi, banyak yang juga merupakan praktisi Pak. Jadi kita senang sekali dapat materi atau dapat pelajaran yang kombinasi gitu. Ada isi teorinya, tapi beliau juga memberikan banyak pengalaman praktek sebagai ada yang jadi direktur, ada yang jadi menteri bahkan Pak gitu ya. Jadi ini satu hal yang sangat mahal nilainya gitu. Kemudian buat saya yang lain, teman-teman di UGM ini kan memang mahasiswa yang terpilih gitu Pak ya. Dan saya lihat sekarang mereka juga pada berhasil, teman-teman saya satu angkatan yang lulus maupun kakak angkatan, adik angkatan bahkan banyak yang sudah berhasil dan sekarang menjadi jaringan alumni yang bagus gitu. Kita saling mendukung, saling kerjasama. Dan menariknya lagi UGM ini jaringan alumninya juga sangat aktif dalam berbagai kegiatan, bahkan sampai sekarang pun masih concern terhadap bagaimana membantu kampus, membantu adik-adik kelas kita melalui program-program sosialnya. Demikian Pak Bambang, kayaknya nggak habis-habis nih kalau kita cerita tentang UGM nih Pak. Tadi yang menarik bahwa dosennya juga ada direktur, ada menteri. Apakah ada menteri aktif yang sempat mengajar Pak waktu itu? Kalau udah jabatan menteri aktif sepertinya enggak Pak ya. Cuma kita kan senang gitu Pak ketemu beliau dalam satu sesi mungkin yang General Stadium gitu ya. Karena kalau pas menjabat sebagai menteri rasanya waktunya barangkali Pak yang susah mungkin Pak ya diatur untuk bisa aktif di kampus juga gitu. Pak Eko dari S1 ke S2 itu langsung atau bekerja dulu kemudian kembali lagi ke kampus seperti apa? Iya Pak, saya setelah lulus waktu itu saya tidak langsung bekerja di tempat saya sekarang Pak. Jadi nah ini bagusnya juga di UGM Pak, kita waktu itu mahasiswa belum pada lulus, udah ada penawaran pekerjaan dari salah satu perusahaan gitu ya Pak ya. Ada kampus hiring dan kita belum lulus pun sudah diterima sebagai pegawai. Kemudian saya pindah kerja gitu Pak ya, karena mungkin pertimbangan-pertimbangan tertentu. Saya pindah kerja dan masuk ke perusahaan yang saya sekarang ini. Nah, saya lulus tahun 95, diberi kesempatan sekolah lagi itu tahun 2003, Pak. Jadi setelah melewati beberapa waktu untuk praktek bagaimana implementasi pekerjaan di lapangan, mungkin begitu, Pak. Dan kemudian baru dapat sekolah dan bagusnya kalau sudah mengenyam praktek di lapangan ini kelihatannya ilmu-ilmunya jadi lebih real gitu Pak ya. Oh iya ya, prakteknya di lapangan begini, ilmunya begini gitu Pak. Jadi tinggal konfirmasi ya. Nah, waktu S2 itu sudah diterima di BTN atau belum Pak?
Saya sekolah S2 itu atas penugasan atau atas tugas belajar dari perusahaan, Pak. Jadi perusahaan tempat saya bekerja ini sangat peduli, Pak, terhadap kualitas human capital, dan memang dari dulu sampai sekarang konsisten, Pak. Kita mengirim karyawan-karyawan terbaik untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih tinggi, dan bahkan hingga tahun kemarin pun kita masih mengirimkan ya, atau masih menugaskan talent-talent terbaik untuk mendapatkan pendidikan strata 2, baik di dalam maupun di luar negeri, dan salah satunya juga kita bekerja sama dengan UGM, Pak. Berjanji setia, ku penuhi dharma bakti, untuk Ibu Pertiwi di dalam persatuan. Nah, pada waktu tugas belajar itu sama sekali dibebaskan dari pekerjaan atau masih sambil bekerja, Pak? Kalau saya itu diberi kesempatan full, Pak, untuk belajar. Jadi waktunya kurang lebih mungkin 20 bulan saya dari awal hingga selesai, dan itu dibebaskan dari tugas sehari-hari untuk bekerja, Pak. Namun sebetulnya kalau skema di perusahaan saya ini, Pak, di Bank BTN, ini kita juga memberikan kesempatan belajar untuk yang paruh waktu, Pak. Jadi hari Senin sampai dengan hari Kamis bekerja gitu. Terus kemudian ada program yang dilaksanakan di akhir pekan. Ada yang Jumat, Sabtu, Minggu, atau Jumat, Sabtu gitu. Dan sesekali mungkin menggunakan hari-hari lain untuk jadwal yang porsinya nggak terlalu banyak. Pak Eko kan juga mendapat kesempatan belajar di luar negeri. Kalau itu seperti apa, Pak? Tugas belajar juga atau? Oh ya, Pak, ini sebetulnya bagian dari program yang dirancang oleh UGM, Pak, waktu itu oleh Magister Manajemen. Jadi ada program yang sebagian dari materinya atau sebagian dari mata kuliahnya itu dilakukan di luar negeri, Pak. Jadi saat itu UGM, khususnya UGM, bekerja sama dengan University of Kentucky. Mungkin kalau sekarang teman-teman mengenalnya program dual degree gitu, Pak, ya, yang double banyak degree ya sama gitu. Jadi ada yang di sini dan ada yang di sana, Pak. Jadi waktu 2 tahun dapat 2 gelar gitu, Pak, ya. Nah, sekali mendayung 2-3 pulau gitu, Pak, mungkin istilahnya, Pak, ya. Nah, kemudian dampak setelah tugas belajar itu seperti apa? Apa langsung mendapat promosi atau dipersiapkan sudah ada pos-pos tertentu? Iya, ini sering sekali, Pak, ditanyakan oleh teman-teman. Bahkan pada saat itu waktu ada pilihan atau penawaran program belajar itu, teman-teman dekat saya itu pada nanya, kamu yakin kok mau ambil sekolah? Nanti kalau kamu sekolah karirnya bisa ketinggalan loh. Karena memang gini, Pak Bambang, program sekolah ini nggak ada hubungannya dengan jaminan karir, Pak. Ini adalah bagian dari program pengembangan talent, ya, pengembangan skill. Tapi tidak otomatis kemudian kalau disekolahkan dapat jabatan misalnya, atau dapat karir yang lebih tinggi. Nggak ada jaminannya. Nah, kami dapat kesempatan sekolah itu memang ada misi khususnya, Pak Bambang. Misi khususnya adalah kami diminta menyiapkan mengenai bagaimana membuat secondary mortgage market di Indonesia, terutama waktu dapat kesempatan belajar yang di Amerika, ya, sehingga di sana kan memang merupakan salah satu kiblatnya lah kalau bicara mengenai secondary mortgage market, sehingga ada kesempatan juga waktu itu saya semacam internship, Pak, di sana, walaupun waktunya nggak lama, tapi jadi tahu gitu bagaimana sih pasar sekunder perumahan di sana, dan itu kemudian kita praktekkan di Indonesia. Nah,
Sekolah ini membuka wawasan saya khususnya Pak, dan juga teman-teman lain yang mendapatkan kesempatan yang sama, sehingga sekembalinya kami dari sekolah, saya dan teman-teman itu waktu itu membuat satu usulan transaksi pertama bahkan Pak di Indonesia. Jadi tahun 2009 kami bekerja sama dengan PT SMF namanya, Sarana Multigria Finansial, melahirkan transaksi sekuritisasi KPR yang pertama. Dan itu senang banget Pak ya rasanya meng-create sesuatu yang sebelumnya nggak ada gitu. Dan sampai sekarang transaksinya masih dipakai skimnya, tentunya terus dikembangkan Pak ya dengan struktur transaksi yang lebih baik, size yang lebih besar, kemudian investor juga mulai familiar dengan instrumen investasinya, dan kebanggaan tersendiri Pak bisa mengkontribusi sesuatu yang terus digunakan hingga saat ini. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Ya, itu pembaruannya di mana Pak? Seperti apa? Mungkin bisa diterangkan. Iya Pak. Kebutuhan pembiayaan perumahan di Indonesia itu sangat besar Pak. Dan praktis kalau kita lihat misalnya kontribusi sektor properti terhadap GDP di Indonesia itu sekarang masih kurang dari 3%. Di negara-negara lain, di negara terdekat kita, mungkin tetangga kita, angkanya sudah di atas 50%. Kalau Amerika memang angkanya sangat tinggi sekali, Pak. Nah, apa yang menjadi problem adalah bahwa ternyata mengalirkan dana jangka panjang kepada sektor pembiayaan perumahan itu salah satu kendala yang saat itu ada. Jadi pada umumnya lembaga keuangan termasuk bank itu hanya menghimpun dana jangka pendek, kemudian disalurkan kepada pembiayaan yang nature-nya itu jangka panjang Pak. KPR itu kan bisa sampai 20 tahun, bahkan sekarang kita punya produk sampai 30 tahun. Nah ini nggak match gitu Pak. Sehingga waktu itu diinisiasi bagaimana kita men-securitize portfolio yang ada untuk kemudian di-recycle menjadi instrumen efek berakun aset. Nah, dengan demikian kita menjembatani aliran dana jangka panjang dari pasar modal khususnya agar itu bisa match dengan kebutuhan pembiayaan perumahan di Indonesia. Nah, ketika transaksi ini ada, maka pelan-pelan ini dana-dana jangka panjang ini mulai match nih dengan nature pembiayaan properti. Dan sekarang transaksi ini juga dilakukan untuk sektor-sektor lainnya, tidak hanya perumahan, Pak. Jadi kita tahu misalnya ada perusahaan infrastruktur yang juga mensekuritisasi asetnya karena cash flow-nya bersifat jangka panjang, investasinya jangka panjang. Dan ini sangat baik, Pak. Inilah yang membedakan pembiayaan properti yang saat itu ada, gitu ya. Dan kemudian muncul atau lahir skema baru dalam bidang pembiayaan perumahan khususnya. Gitu Pak Bambang. Ya, jadi ini model-model apa ya, penghimpunan dana jangka panjang. Berarti cocok untuk apa, investasinya perusahaan asuransi kalau gitu Pak? Betul Pak. Jadi salah satu target fund atau mungkin pengelola dana yang cocok menggunakan atau membeli investasi ini adalah seperti Pak Bambang sampaikan, asuransi, dana pensiun, mungkin lembaga yang menyelenggarakan jaminan sosial gitu Pak. Ya, karena nature-nya jangka panjang dan tentunya ini aman Pak. Jadi asset backed securities ini kalau di Indonesia produknya masih sangat terjamin lah dari sisi kualitasnya ya, ratingnya, kemudian ada aset pool
yang di cover sebagai jaminan khusus terhadap surat berharga tersebut, gitu Pak. Cocok sekali Pak untuk perusahaan yang Bapak sampaikan tadi. Kalau begitu Bank BTN leading dong dalam bidang ini. Memang visi kami Pak, salah satu pada saat itu selain menjadi pionir pembiayaan perumahan atau KPR, KPR itu memang lahir yang pertama kali dari Bank BTN Pak ya. Jadi adanya di tempat Pak Bambang nih di Kota Semarang tuh KPR pertama Pak tahun 76. Dan saya ikut itu. Oh, itu Pak ya? Oh iya. Enggak, saya sudah 80-an awal lah saya ikut. Oh, terima kasih banyak Pak. Jadi konsumen BTN. Iya, terima kasih Pak. Itulah kebanggaan kami Pak, karena kita bisa memberikan layanan penyediaan pembiayaan perumahan, dan lebih khusus lagi kalau BTN ini kan segmennya segmen MBR Pak ya, segmen yang memang ditujukan kepada golongan di mana rumah ini merupakan kebutuhan pokok Pak. Dan bagusnya lagi kalau Bapak tadi sampaikan leading, ya saat ini kami adalah market leader dalam pembiayaan properti khususnya di segmen low end ini Pak. Market share kami untuk yang KPR subsidi ini kurang lebih 87% saat ini Pak. Nah, apakah skema itu juga dipakai oleh lembaga pembiayaan yang lain, misalnya bank-bank yang memberi kredit perumahan dan sebagainya itu? Yang sekuritisasi Pak ya? Iya Pak, benar sekali. Jadi sebetulnya transaksi ini atau skema ini kan skema generik yang sudah banyak dilakukan di tempat lain atau di negara lain Pak ya. Dan sekarang benar yang Pak Bambang sampaikan, sudah digunakan untuk perusahaan yang melakukan investasi jangka panjang Pak. Banyak sekali Pak perusahaan yang sudah melakukan itu, mulai dari perusahaan yang bergerak di bidang jalan tol misalnya, kemudian pembiayaan yang sifatnya investasi infrastruktur lainnya Pak, yang secara struktur itu bisa di generate atau bisa di package dalam transaksi sekuritisasi, dan udah banyak Pak sekarang itu. Baik, nah sekarang tentang BTN kekinian, kira-kira kayak gitu. Saya itu mendapat informasi dari berbagai pihak bahwa pandemi COVID ini sangat memukul bisnis properti. Tetapi yang unik saya amati BTN ini kan bisnisnya ya bukan hanya tidak terlalu terganggu, tapi kan tetap tumbuh Pak. Nah itu seperti apa menjelaskannya? Iya. Memang kalau kita lihat data pertumbuhan bisnis kami Pak, pandemi ini seperti Bapak sampaikan tadi memang menurunkan pertumbuhan bisnisnya ya. Sebelumnya kami pertumbuhan kredit misalnya itu selalu di atas 10% atau double digit. Nah, masa pandemi kemarin atau saat ini kami sudah berhasil tumbuh sekitar 6-7% Pak. Angka ini tidak setinggi tahun lalu, tetapi jika dibandingkan dengan pertumbuhan industri, angka ini jauh lebih tinggi Pak. Mungkin pertumbuhan industri perbankan di kredit masih di bawah itu. Nah, apa yang menjadi pendorong atau faktor yang bisa menopang pertumbuhan ini? Terus terang Pak, ini pertumbuhannya dikontribusi oleh pembiayaan KPR, khususnya yang segmen subsidi Pak. Nah, kalau bicara perumahan segmen subsidi ini kan kalau kita lihat sifatnya ini seperti kebutuhan pokok Pak. Jadi rumah atau sandang papan perumahan ini kebutuhan yang memang tidak bisa ditunda-tunda, mungkin begitu Pak ya. Jadi
faktanya kan atau datanya kita punya bahwa di Indonesia ini jumlah kebutuhan perumahan itu backlog-nya masih belasan juta, Pak. Dan sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah ini meskipun dalam suasana krisis gitu, mereka tetap mengupayakan itu sebagai salah satu cara untuk mendapatkan atau membeli rumah. Dan tahun ini kami menyalurkan kurang lebih 98.000 unit, Pak. Dari yang biasanya kalau waktu sebelum krisis itu angkanya bisa hampir 2 kali lipat. Nah, ini saya rasa yang menjadi penyebab, Pak, bahwa kami tetap bisa mengkontribusi terhadap penyediaan perumahan sebagai bagian dari kebutuhan pokok untuk para konsumen kami. Barangkali begitu, Pak. Ya. Atau mungkin ada yang penghasilannya turun, yang lain pengeluarannya direm, tetapi dipindahkan atau paling tidak untuk rumah masih diprioritaskan gitu, Pak, ya, kira-kira ya. Bisa jadi, Pak, ya, di konsumen itu mereka mengelola bagian atau pendapatan mereka dengan shifting seperti itu. Yang penting yang rumah tidak sampai tertunda gitu ya, Pak, ya, tetap harus jalan terus gitu, Pak. Nah, di era pandemi tetap tumbuh walaupun tidak sebagus sebelum pandemi. Nah, ini era pandemi kan sudah kelihatannya ya harapannya begitu, sudah mulai melandai, mudah-mudahan 2022 membaik. Berarti sudah secara otomatis Bank BTN akan tumbuh lebih besar lagi, Pak, kira-kira. Purpose kami itu sebetulnya bagaimana membantu masyarakat atau konsumen kami sehingga mereka tetap bisa menikmati fasilitas pembiayaan perumahan dari BTN, mendapatkan rumah yang sehat, yang layak gitu, Pak. Nah, kalau kita lihat indikator ekonomi makro, memang tahun depan ini lebih optimis nih, Pak. Pertumbuhan ekonominya lebih tinggi, kemudian kalau dari sisi perbankan itu penyaluran kreditnya diharapkan juga lebih tinggi. Nah, kami memang targetkan, Pak, di tahun depan ini akan jauh lebih baik dibandingkan tahun 2022 sekarang ini. Dan tentunya tidak hanya tergantung kepada lingkungan atau kebijakan makro gitu, Pak, ya. Kami pun secara internal dari perusahaan juga memfasilitasi atau membuat produk atau kebijakan-kebijakan yang bisa menunjang tercapainya pertumbuhan dan fasilitas kepada konsumen yang lebih baik dan sehingga bisa lebih bagus lagi pertumbuhannya. Saya rasa kami optimis, Pak, kalau tahun depan ini bisa lebih baik lagi ya, Pak, ya, dibandingkan sekarang. Iya, ancar-ancar targetnya apakah sudah bisa kembali seperti sebelum pandemi, Pak? Kalau dari sisi pertumbuhan, tahun ini kan kami targetkan sekitar 7-8%. Tahun depan ini mungkin kami akan naik di atas itu, Pak, sehingga kami menembus angka double digit, tapi mungkin double digit rendah, Pak. Angka ini tentu belum pulih atau belum sama dengan periode-periode yang sebelumnya. Tapi kalau kita lihat dari pertumbuhan industri, kami sangat yakin bahwa angka double digit ini bisa dicapai, dan ini bagus juga, Pak, untuk membantu pertumbuhan ekonomi secara nasional, karena kalau pembiayaan properti itu, Pak, multiplier-nya banyak sekali, Pak. Ada 174 sektor industri yang tergerak karena pembiayaan di perumahan atau karena sektor perumahan lah khususnya gitu. Mudah-mudahan multiplier-nya kalau kreditnya tumbuh 10% gitu, yang lain juga ikut tumbuh lebih cepat lagi, Pak. Ya, saya baru saja berbicara dengan mantan ketua REI
Itu beliau juga mengatakan memang kalau ada penurunan pertumbuhan ekonomi itu, kemerosotan ekonomi, properti akan kena paling awal. Tetapi properti juga bisa diprogramkan untuk menjadi penarik gerbong pertumbuhan ekonomi. Jadi kira-kira memang betul Pak itu ya? Saya rasa saya sependapat Pak dengan beliau. Memang salah satu karakteristik industri properti itu Pak, tadi selain multiplier-nya banyak, kami itu atau industri properti itu juga kita lihat saja, misalkan contoh untuk penciptaan lapangan kerja ya Pak. Setiap satu rumah itu riset kami kemarin menyebutkan kurang lebih dibutuhkan 5 tenaga kerja gitu Pak. Nah, kalau di Indonesia ini produksi rumah tahun-tahun kemarin itu rata-rata kan sekitar 400.000, Pak. Kalau tahun ini tumbuh nggak 400.000 lah, katakanlah separuhnya saja, 200.000 misalnya penyediaan rumah baru, maka jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan di sektor ini sudah 200.000 kali 5, 1 juta orang, Pak. Itu dari sisi lapangan kerja. Belum konten industri lainnya. 90% muatan atau 90% bahan yang digunakan dalam industri perumahan itu muatan lokal Pak, atau produk domestik. Jadi pasti akan menggerakkan industri yang lainnya juga Pak. Jadi rasanya kalimatnya bagus sekali Pak ya, bisa menjadi motor penggerak buat sektor-sektor lainnya gitu Pak. Iya, baik. Nah sekarang kembali ke Pak Eko, yang saya lihat apakah saya benar apa enggak, di antara direksi itu termasuk yang paling lama berkarir di PTN. Biasanya kalau sudah di level-level itu kan pindah-pindah gitu Pak. Nah mungkin Bapak bisa bercerita perkembangan pertumbuhan PTN sejak Pak Eko bergabung sampai saat ini seperti apa? Ya, wah ini cerita yang cukup panjang sebetulnya nih Pak ya, tapi singkatnya begini Pak. Kami atau saya dan teman-teman sempat mengalami masa krisis pada saat itu Pak ya. Dari tahun 97, 98 hingga 2000 itu kan krisis finansial di Asia, dan ya situasinya tidak mudah Pak. Pada saat itu semua bank saya rasa mengalami negatif spread dan ada program rekapitalisasi ya. Nah kita pada saat itu memang mengalami masa yang sulit sekali karena pilihannya kan hidup atau mati Pak ya, bank itu gitu ya. Namun memang salah satu keuntungannya bahwa bergerak dalam bidang pembiayaan properti itu pasarnya boleh dibilang atau demand-nya itu nggak pernah mati gitu Pak ya. Terus ada. Sehingga perlahan-lahan PTN mengalami perbaikan-perbaikan, dan tentu ada program-program transformasi pada saat itu yang harus dilakukan ya sebagai kesepakatan bagian dari program recap. Nah, situasi terus membaik di tahun 2009 Bank PTN saat itu melantai di bursa Pak ya, initial public offering, dan ini semakin memperkuat permodalan PTN. Kemudian 3 tahun kemudian 2012 ada program lagi Pak, right issue. Ini juga semakin membuat kapasitas pembiayaan PTN menjadi lebih besar lagi. Kemudian saat ini PTN juga sudah masuk banyak segmen, khususnya di sisi funding Pak ya, segmen layanan nasabah yang boleh dibilang komprehensif juga gitu. Jadi kalau di pembiayaan itu tadinya hanya semuanya melayani sektor properti, sekarang ada sebagian kecil portfolionya sekitar 10% yang kami alokasikan untuk
non perumahan istilah kami. Kemudian di sisi liabilities, kita juga terus mengembangkan layanan produk-produk kita, Pak. Tentu sekarang produk-produk digital juga sudah merupakan keharusan, Pak ya. Kalau enggak sudah bakal ditinggalkan oleh konsumen, sehingga ini juga area yang terus kami kembangkan. Dan posisi kami, Pak, ini juga meningkat sangat cepat ya, dari tahun 2000-an awal mungkin masih di sekitar posisi bank 10 besaran gitu ya, atau 10 bank terbesar. Saat ini alhamdulillah sudah masuk dalam bank terbesar kelima dari sisi aset, Pak. Dan ini visi kami ke depan adalah ingin menjadi the best mortgage bank in Southeast Asia di tahun 2025. Mohon dukungan Pak Bambang dan segenap stakeholder nih Pak untuk bisa merealisasikan visi ini, Pak. Saya baca bener apa enggak ya? Mau right issue lagi, Pak? Kami juga mendapatkan informasi ini dari eksternal ya, karena memang ini domainnya ada di pemegang saham, Pak ya, ada di pemerintah gitu. Tapi kalau dilihat dari kebutuhannya, memang ini akan sangat baik, Pak, dampaknya terhadap kapasitas Bank BTN. Jadi saat ini capital adequacy ratio BTN sekitar 17%, dan itu ada dua komponen, Pak ya, ada tier 1 dan tier 2. Nah, kalau ada right issue, ini akan bisa memperbaiki posisi struktur permodalan khususnya tier 1, sehingga target kami BTN untuk mendukung program penyediaan rumah bagi masyarakat Indonesia ini bisa lebih besar lagi. Mungkin begitu, Pak. Pendapat saya, Pak. Ya, Pak. Nah, sekarang kembali ke semangat UGM. Nah, itu apa sebenarnya yang Pak Eko dapatkan selain tentu pengetahuan, keterampilan, ya, keahlian dari UGM tadi, tapi nilai-nilai apa yang melengkapi ketika berjuang di karir perbankan ini? Baik, Pak. Kita tentunya pernah juga mungkin beberapa kita mendengar ya, UGM ini sebagai kampus rakyat yang berasal dari daerah gitu ya, karena yang dimaksud biasanya kalau luar Jakarta itu sudah daerah gitu. Dan kemudian saat itu juga sering muncul ya, teman-teman UGM ini mungkin kurang straightforward gitu ya, kurang berani menjual atau menampilkan potensinya dan sebagainya gitu ya. Sering pada saat itu dengar seperti itu. Tetapi di balik itu menurut saya justru ini sebuah ciri khas gitu ya, bahwa teman-teman alumni UGM ini humble. Kemudian bukan mereka nggak berani, tapi mungkin karena kultur kita di Jogja, di Jawa gitu ya, lebih santun gitu ya. Tapi bisa kita lihat, Pak, bahwa ternyata teman-teman atau alumni UGM ini mereka konsisten menerapkan prinsip-prinsip penting dalam menjalani kehidupan di masyarakat ya, apapun profesinya nih, Pak. Mau yang jadi pengusaha, yang jadi pekerja seperti saya ini, bekerja di satu perusahaan, atau profesi-profesi lainnya, saya lihat teman-teman ini memiliki satu komitmen membangun bangsa ini dengan sangat kuat ya, Pak ya. Saya rasa ini nilai-nilai luhur yang dibekali dari kampus kita, di kampus biru ini, yang menurut saya dipraktekkan secara sungguh-sungguh nih, Pak. Sehingga kita bisa lihat nih, Pak, komitmen teman-teman alumni dalam membangun
bangsa kita ini banyak sekali Pak, tersebar di berbagai bidang, dari yang politisi, akademisi, para pengelola bisnis ya, dan hampir semuanya kita ada gitu Pak ya. Mungkin salah satunya yang sekarang ini kalau banyak diperbincangkan adalah bagaimana nih kira-kira alumni UGM itu banyak nggak yang terjun di bidang perusahaan-perusahaan digital. Mungkin itu tantangan kedepannya kali Pak. Ya, bagus sekali. Nah, saya memang sudah wawancara dengan dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Prof. Didi, Pak ya? Profesor Didi ya. Beliau mengatakan persis, ini bahkan mahasiswa disiapkan Pak sampai untuk membuat kurikulum vitae supaya itu mudah dibaca oleh calon pemberi kerja. Oh gitu, Pak, jadi ya? sampai disiapkan seperti itu. Jadi apa yang dikatakan Pak Eko ini memang betul lah. Sekarang terakhir mungkin Pak Eko punya saran ya atau harapan setelah merasakan medan lapangan kerja yang seperti tadi, itu apa yang disarankan untuk para mahasiswa atau para alumni baru nanti saat mereka juga akan merintis karir? Silakan Pak. Baik, mungkin yang pertama, UGM ini telah memiliki nilai-nilai dan boleh saya sebut mungkin sebagai semacam core values gitu Pak, yang bagus. Ini saya rasa harus tetap dipertahankan sebagai kampus yang melahirkan alumni-alumni dengan jati diri yang humble lah kalau saya boleh bilang begitu. Kemudian memiliki ketekunan dan semangat juang yang tinggi. Saya rasa ini bagian dari ciri khas kampus kita, kampus UGM. Ini yang harus dipertahankan. Kalau yang harus ditingkatkan barangkali begini Pak, zaman saya dan mungkin beberapa angkatan sekitar saya itu, teman-teman UGM itu banyak yang memilih berkarir di mungkin di lembaga-lembaga atau instansi milik pemerintah mungkin begitu ya. Masih sedikit yang memilih untuk terjun ke misalnya entrepreneur atau mungkin multinational company dan sebagainya. Nah, ini saya rasa kita sama-sama bisa bangun bahwa ke depan itu alumni kita mesti lebih banyak tersebar di mana-mana. Termasuk menurut saya sekarang ini kan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang dibangun mulai dari skala startup hingga mereka jadi unicorn gitu. Ini tantangan atau kesempatan sebetulnya buat teman-teman semua. Saya rasa tadi Bapak sudah sampaikan dari akademik sudah menyiapkan banyak hal ya, bagaimana membuat alumni UGM itu lebih mudah diterima di pasar kerja misalnya. Kemudian saya yakin juga pasti sangat ada atau sangat sudah dipikirkan program-program yang mendorong untuk entrepreneurship. Kemudian saya juga ingin mengajak teman-teman semua, para adik-adik kelas mungkin yang sekarang masih belajar di kampus, kiranya juga bisa membawa UGM ini menjadi universitas yang tidak pernah ditinggalkan oleh para perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi yang selama ini menggunakan para alumni UGM, karena kita semua terkenal sebagai orang yang tekun, gigih, dan juga pada akhirnya kita bisa mengkontribusi yang baik untuk dimanapun kita berkarya dan bekerja. Dan satu lagi, saya rasa
image terhadap mahasiswa atau alumni UGM yang tadinya mungkin agak kurang straightforward, saya rasa teman-teman sekarang sudah mulai harus berani ya menunjukkan bahwa kita tidak kalah nih dengan mungkin teman-teman di daerah lain yang kulturnya barangkali lebih bisa mengungkapkan dengan kata-kata yang lugas, mungkin begitu Pak Bambang. Lebih agresif gitu Pak. Baik, terima kasih sekali Bapak Eko Waluyo, Direktur Kepatuhan dan Hukum Bank BTN, yang sudah memberi gambaran begitu banyak, baik tentang bagaimana proses belajar mengajar di alma maternya di UGM dan bagaimana situasi yang sekarang sedang dihadapi oleh Bank BTN dan apa-apa yang akan dikembangkan di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan Pak Eko semua lancar dan sukses. Terima kasih Pak Bambang. Ya, terima kasih ya, apa yang sudah dibagi. Mudah-mudahan semuanya lancar semua Pak. Senang sekali diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak ya. Yes, sukses. Terima kasih Pak. Yeah. Izin